Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumraini. Saya kelas F dari jurusan PGSD. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama aspek konten ataupun isi, yang kedua aspek proses, yang ketiga aspek produk, dan terakhir yaitu aspek lingkup pembelajaran atau lingkup belajar. Yang pertama yaitu aspek konten atau isi, yang merupakan materi yang diajarkan atau yang disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat, ataupun aspek profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari yang ketiganya. Bagian dari kesiapan belajar peserta didik, maka dapat dilihat dari kemampuan awal peserta didik, yang selanjutnya minat peserta didik, yang merupakan contoh peserta didik belajar seperti teks narasi, guru menyediakan topik yang disukai oleh peserta didik, dan yang terakhir yaitu profil belajar peserta didik. Di sini guru memastikan peserta didik belajar sesuai dengan modalitas belajarnya. Dengan modalitas seperti visual yang diberikan dalam bentuk gambar, ataupun dengan modalitas belajar auditori, dapat diberikan materi dalam bentuk audio, dan modalitas belajar kinestetik yang dapat menggunakan pekerjaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Aspek yang kedua di sini yaitu aspek proses, yang dimana peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Di sini mengacu bagaimana peserta didik akan memahami informasi atau materi yang akan dipelajari, cara memenuhi proses yang perlu disiapkan. Di sini yaitu guru harus mengetahui apakah pada pembelajaran ini peserta didik secara mandiri ataupun berkelompok. Peran guru dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam proses ini, bagaimana peran guru dalam pembelajaran ini atau pada proses diferensiasi ini? Di sini guru perlu memberikan bantuan belajar kepada kepada peserta didik. Peran guru pada aspek ini, di mana pada proses ini guru perlu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. Guru harus melihat peserta didik mana yang perlu mendapat bantuan dalam belajar, dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Aspek yang ketiga yaitu aspek produk, yang dimana pada aspek ini hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman peserta didik yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Contoh-contoh produk di sini yaitu sesuatu yang ada wujudnya, bisa dalam bentuk karangan, tulisan, hasil pertunjukan, ataupun presentase, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Cara kerjanya yaitu dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok. Jika dikerjakan secara berkelompok, maka harus dibuat sistem penilaian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota kelompok dalam mengerjakan produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu aspek lingkungan atau lingkup belajar. Di sini meliputi tata letak ruang kelas untuk kegiatan belajar, atau kegiatan pengaturan atau setting ruang yang di kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran. Tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
Adapun kontribusi pengetahuan baru yang didapatkan pada implementasi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pengetahuan baru tentang keempat aspek pembelajaran berdiferensiasi yang sangat berkontribusi dalam penerapan kegiatan pembelajaran, yang dimana menurut Jen and Petrie, pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah cara atau upaya yang dilakukan oleh pendidik atau guru untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Dan harapan peserta didik menunjuk pada pendapat tersebut. Kita pahami bahwa keempat aspek tersebut memahami kontribusi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi karena mengupayakan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Adapun benang merah dengan mata kuliah lainnya itu yang pertama pada mata kuliah Filosofi Pendidikan di Indonesia, yang dimana mata kuliah ini menekankan konsep-konsep pendidikan berdasarkan keberagaman dan soal memanusiakan manusia. Hal ini menunjukkan benang merah pada mata kuliah pembelajaran ini, yaitu sama-sama mengutamakan cara guru dalam mengamati perilaku dan penyampaian materi yang berdasarkan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara. Untuk mata kuliah yang kedua yaitu tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang dimana pada mata kuliah ini membahas berbagai macam kasus yang berbeda-beda tentang cara belajar peserta didik, sehingga memiliki keterkaitan pada pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan yang terakhir yaitu pada pembelajaran prinsip pengajaran dan asesmen, yang dimana pada mata kuliah ini membahas asesmen apa saja yang sekiranya cocok dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam kegiatan pembelajaran. Yang dimana pada kegiatan ini pembelajaran peserta didik yang memiliki berbagai macam perbedaan dalam kegiatan belajar. Baiklah, sekian dari saya tentang pemaparan atau pembahasan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ataupun aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.